Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Yuldan Syifaul Fuad dengan NIM 20011100053 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Supply Chain Management yang berjudul Bullwhip Effect untuk memenuhi tugas. Bullwhip Effect sendiri merupakan suatu fenomena yang terjadi karena adanya perubahan pada angka permintaan. Perubahan ini umumnya terjadi pada rantai pasok yang di dalamnya terdapat aktivitas antara retailer, distributor, produsen, dan supplier bahan baku. Bullwhip Effect sendiri adalah gangguan atau distorsi informasi yang terjadi pada supply chain menjadikan permintaan tidak akurat. Permintaan yang tidak akurat akan menjadi masalah pada setiap aktivitas antara retailer, distributor, produsen, dan supplier bahan baku. Ada banyak sekali penyebab bullwhip effect yang bisa mempengaruhi bisnis. Saat mengalami bullwhip effect, maka akan banyak kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini saya akan menerangkan bagaimana sih secara sederhana fenomena bullwhip effect ini bisa terjadi. Contoh kasus, terdapat sebuah coffee shop yang biasanya menjual 50 gelas pada setiap harinya. Tetapi di musim hujan yang dingin, penjualan kopi meningkat menjadi 70 gelas per hari. Maka daripada itu, untuk memenuhi angka permintaan yang meningkat, owner harus meningkatkan persediaan kopi menjadi 80 gelas per hari. Dan selanjutnya, dari pihak distributor pun akan menaikkan menjadi 90 gelas atau 90 gelas per kopi agar tidak kehabisan stok. Tidak hanya dari pihak owner dan distributor, ternyata pihak pabrik pun akan meningkatkan angka permintaan menjadi 100 gelas per hari. Akhirnya, banyaknya permintaan akan kopi ini membuat para pengecer harus menemukan solusi baru untuk meningkatkan penjualan. Salah satu cara yang mungkin bisa dicoba untuk menghadapi fenomena tersebut yaitu dengan cara menurunkan harga atau memaksimalkan promosi agar banyak pembeli yang tertarik. Jika dibiarkan, maka akan terjadi penumpukan barang atau dead stock yang dapat membuat kerugian bagi perusahaan. Nah, tentunya setelah kita mengetahui pengertian daripada bullwhip effect serta contoh kasus secara sederhana, kita juga perlu mengetahui bagaimana penyebab bullwhip effect ini bisa terjadi. Yang pertama, masalah pada lead time. Masalah pada lead time merupakan penyebab bullwhip effect yang paling sering terjadi. Permintaan pada lead time yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerugian besar pada bisnis. Jika lead time tidak dikelola dengan baik, maka supply chain tidak memenuhi permintaan pelanggan. Kondisi ini akan menyebabkan penumpukan jumlah barang persediaan. Tumpukan barang ini bisa rusak atau kadaluarsa jika tidak didistribusikan ulang. Bisnis akan mengalami bullwhip effect dan mengalami kerugian yang sangat besar. Yang kedua, terlalu banyak menawarkan diskon dan promosi. Meskipun dapat mendatangkan keuntungan, ternyata diskon dan promosi juga bisa menjadi penyebab daripada bullwhip effect. Strategi penjualan dengan memberikan diskon dapat mengganggu tren permintaan. Selain itu, strategi penjualan tersebut juga dapat menyebabkan masalah pada perkiraan angka produksi. Jika barang yang diproduksi kurang, maka permintaan tidak akan terpenuhi. Sebaliknya, jika produksi terlalu banyak, maka bisa menyebabkan dead stock atau penumpukan barang di gudang. Yang ketiga, yaitu penyebab bullwhip effect adalah demand forecasting yang keliru. Penyebab utama bullwhip effect adalah perkiraan angka permintaan yang tidak tepat. Demand forecast merupakan perkiraan angka permintaan yang dibuat berdasarkan analisis KPI, inventaris, dan penjualan e-commerce. Ketika angka permintaan yang diperkirakan salah, maka produsen tidak bisa memenuhi permintaan. Akhirnya akan terjadi kekurangan stok penjualan, ataupun bisa terjadi penumpukan stok barang. Hal lain yang dapat menyebabkan demand forecasting adalah banyaknya stok barang yang tertahan di gudang.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dan salah ucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.